TC Timnas resmi dimulai, John Hertman kumpulkan pemain lokal terbaik. Vietnam mulai was-was. Atmosfer persiapan Timnas Indonesia menuju Asian Championship atau Piala AFF 2026 mulai memanas. Setelah menjalani periode yang penuh optimisme usai hasil positif di FIFA Matchday, kini perhatian publik sepak bola tanah air tertuju pada dimulainya pemusatan latihan atau Training Camp, TC, yang dipimpin langsung oleh pelatih anyar asal Inggris, John Hertman. Kabar dimulainya TC ini langsung menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Banyak yang penasaran mengenai komposisi pemain yang akan dipanggil, strategi yang akan diterapkan, hingga peluang Timnas Indonesia untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap menjadi kandidat kuat, tetapi belum mampu membawa pulang trofi yang paling diidamkan oleh jutaan pendukung Garuda. Kini, di bawah kepemimpinan John Hertman, optimisme kembali tumbuh. Pelatih yang dikenal memiliki kemampuan membangun mental bertanding dan organisasi permainan tersebut dikabarkan telah menyusun rencana matang untuk menghadapi turnamen terbesar di Asia Tenggara. Targetnya jelas, yaitu membentuk skuad yang solid, kompetitif, dan mampu bersaing hingga partai final. Salah satu keputusan yang paling menarik perhatian adalah fokus Hertman terhadap pemain-pemain yang berkarir di kompetisi domestik. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang realistis sekaligus berani. Pasalnya, Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 26 Juli hingga 26 Agustus tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain Indonesia yang bermain di Eropa maupun kompetisi internasional lainnya. Akibatnya, beberapa pemain abroad diperkirakan akan sulit bergabung dengan Timnas Indonesia. Nama seperti Marcelino Ferdinand yang bermain bersama Oxford United menjadi salah satu contoh pemain yang kemungkinan besar harus tetap membela klubnya selama periode tersebut. Namun, situasi ini tidak dianggap sebagai sebuah kerugian oleh John Hertman. Sebaliknya, ia melihat kesempatan emas untuk memberikan panggung kepada para pemain lokal yang selama ini tampil konsisten di Liga 1 Indonesia. Menurutnya, kualitas pemain domestik terus mengalami perkembangan dan layak mendapatkan kepercayaan di level internasional. Dalam sebuah pernyataan, Hertman menegaskan bahwa pemain-pemain lokal akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF nanti. Untuk AFF nanti, pemain-pemain lokal yang akan mendapatkan kesempatan tersebut. Pemain yang berkarir di tanah air punya kualitas dan potensi luar biasa. Pernyataan tersebut langsung disambut antusias oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa inilah momentum terbaik bagi para pemain lokal untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan membawa Indonesia meraih prestasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Untuk mempersiapkan tim secara maksimal, PSSI bersama jajaran pelatih telah menyusun agenda pemusatan latihan yang intensif. Selama TC berlangsung, para pemain tidak hanya menjalani latihan fisik, tetapi juga mendapatkan pembekalan mengenai taktik, strategi, hingga simulasi pertandingan dengan berbagai skenario. John Hertman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam membangun sebuah tim. Ia menekankan pentingnya disiplin posisi, transisi permainan yang cepat, serta kemampuan seluruh pemain untuk bekerja sama dalam situasi menyerang maupun bertahan. Filosofi permainan kolektif inilah yang diharapkan menjadi identitas baru Timnas Indonesia. Berdasarkan berbagai rumor yang beredar, Hertman akan memadukan pemain senior yang sudah berpengalaman dengan sejumlah talenta muda potensial. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang berkarir di kawasan Asia juga dikabarkan masuk dalam radar pemanggilan untuk menambah kedalaman skuad. Di sektor penjaga gawang, persaingan dipastikan berlangsung sangat ketat. Nadeo Argawinata menjadi salah satu kandidat kuat berkat pengalamannya membela Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Namun,
Muhammad Riyandi juga tampil konsisten bersama klubnya dan siap memberikan persaingan sehat demi merebut posisi sebagai kiper utama. Persaingan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi tim pelatih, karena semakin banyak pilihan berkualitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan taktik pada setiap pertandingan. Beralih ke lini pertahanan, Indonesia diproyeksikan memiliki kombinasi pemain yang tangguh dan modern. Rizky Ridho diprediksi akan menjadi pemimpin di jantung pertahanan berkat kemampuan membaca permainan dan ketenangannya saat menguasai bola. Kehadirannya akan didukung oleh Muhammad Ferrari yang memiliki kekuatan duel udara serta karakter bermain agresif. Sementara itu, Alvarezi Buffon menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian. Kecepatan dan semangat bertandingnya membuat banyak pengamat menilai bahwa ia dapat menjadi aset penting bagi timnas Indonesia di masa depan. Pada sektor lini tengah, Hertman memiliki sejumlah opsi menarik yang mampu mengatur ritme permainan. Beckham Putra yang tampil impresif di kompetisi domestik berpeluang menjadi kreator serangan dari lini kedua. Kemampuannya dalam menciptakan peluang dan melakukan penetrasi menjadi salah satu nilai tambah yang dimilikinya. Di samping itu, Mark Klok diperkirakan tetap menjadi sosok sentral di lini tengah berkat pengalaman dan kepemimpinannya di lapangan. Witan Sulaiman juga berpotensi memberikan warna berbeda melalui kecepatan serta kreativitasnya saat menyerang dari sisi lapangan maupun area tengah. Untuk lini depan, perhatian tertuju kepada Excel Runtukahu yang performanya terus meningkat di Liga 1. Ketajamannya di depan gawang membuat dirinya menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi ujung tombak. Selain itu, tim pelatih juga masih memantau beberapa striker potensial lainnya yang tampil produktif di kompetisi domestik. Persaingan yang ketat di setiap posisi diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada pemain yang benar-benar aman, sehingga setiap individu dituntut menunjukkan performa terbaik selama pemusatan latihan berlangsung. Optimisme menuju Piala AFF 2026 semakin besar karena Indonesia datang dengan modal yang sangat baik. Pada agenda FIFA Matchday sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menyapu bersih 2 pertandingan uji coba internasional dengan hasil yang mengesankan. Garuda sukses mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0 sebelum kembali meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa proses pembangunan tim yang dilakukan John Hertman mulai menunjukkan perkembangan positif. Organisasi permainan yang lebih rapi dipadukan dengan pressing agresif, membuat Indonesia tampil lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Prestasi tersebut juga dikabarkan berdampak pada peningkatan posisi Indonesia di peringkat FIFA yang kini berada di sekitar posisi 118 dunia. Meskipun perjalanan masih panjang, peningkatan ini memberikan dorongan moral yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia. Performa apik Garuda ternyata tidak luput dari perhatian rival-rival di Asia Tenggara. Media-media Vietnam mulai memberikan sorotan terhadap perkembangan Indonesia yang dinilai mengalami peningkatan signifikan dalam aspek taktik dan kolektivitas permainan. Bahkan, aktivitas John Hertman yang terlihat memantau sejumlah talenta muda di Stadion Utama Sumatera Utara semakin memunculkan spekulasi bahwa Indonesia masih menyimpan banyak pemain potensial yang siap memberikan kejutan di Piala AFF nanti. Situasi tersebut membuat Vietnam disebut-sebut mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap kekuatan baru timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda kini memiliki kedalaman pemain yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Di babak penyisihan grup, Indonesia akan menghadapi tantangan berat karena tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste yang lolos melalui babak kualifikasi. Grup ini diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif dalam turnamen. Vietnam tetap menjadi rival utama yang selalu menghadirkan pertandingan penuh gengsi dan tensi tinggi. Singapura dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin serta pengalaman panjang di level Asia Tenggara. Kamboja terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berpotensi menjadi kuda hitam. Sementara Timor Leste memiliki semangat juang tinggi yang membuat mereka tidak bisa dianggap remeh. Meski menghadapi lawan-lawan yang tangguh,
Indonesia memiliki peluang besar apabila mampu mempertahankan konsistensi permainan dan memanfaatkan kualitas para pemain lokal yang sedang berada dalam performa terbaik. Kini, seluruh perhatian tertuju pada jalannya pemusatan latihan yang akan menjadi fondasi utama pembentukan skuad Garuda. Setiap sesi latihan menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitas mereka dan meyakinkan John Hertman bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Dengan persiapan yang semakin matang, dukungan penuh dari supporter, serta kombinasi pemain muda dan senior yang berkualitas, harapan untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF kembali terbuka lebar. Mampukah racikan strategi John Hertman membawa timnas Indonesia memutus kutukan runner-up dan menorehkan sejarah baru sebagai Raja Sepak Bola Asia Tenggara? Jawabannya akan segera tersaji di atas lapangan hijau.